Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KR, bagaimana keadaan sobat semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Perang Jungar Qing, yaitu jatuhnya Tibet dan Xinjiang ke pangkuan Cina. Langsung aja sobat, kita ke pembahasannya. Cina merupakan salah satu negara terbesar di Asia. Negara yang beribu kota di Beijing tersebut memiliki wilayah yang membentang mulai dari pantai timur benua Asia hingga Tibet dan Xinjiang di sebelah barat. Wilayah Tibet dan Xinjiang sendiri bisa menjadi wilayah Cina sebagai dampak dari Perang Jungar Qing di masa lalu. Perang Jungar Qing atau Jungar Qing War adalah sebutan untuk perang yang terjadi pada tahun 1688 hingga 1750 antara Khanat Jungar melawan dinasti Qing atau negara kekaisaran yang menjadi cikal bakal negara Cina modern. Saat perang ini terjadi, wilayah Xinjiang sedang dikuasai oleh Jungar, sementara wilayah Tibet sedang menjadi arena perebutan pengaruh antara Jungar dan Qing. Suku Jungar pada awalnya merupakan suku dengan jumlah terbanyak di Xinjiang. Namun menyusul berakhirnya Perang Jungar Qing, sebanyak ratusan ribu warga suku Jungar beramai-ramai dibantai oleh pasukan dinasti Qing dalam jangka panjang. Pembantaian tersebut menjadi penyebab mengapa suku Uighur dan Han sekarang menjadi suku yang jumlahnya paling banyak di Xinjiang. Di masa lampau, bangsa Mongol pernah memiliki wilayah kekuasaan yang membentang mulai dari Cina hingga Eropa Timur dan Asia Barat. Saat kekaisaran Mongol akhirnya mengalami keruntuhan, negara-negara kecil yang didirikan oleh para panglima Mongol kemudian bermunculan di bekas wilayah kekaisaran. Satu dari sekian banyak negara tersebut adalah Khanat Jungar atau Junghar, yang disebut juga adalah sebutan untuk negara yang dipimpin oleh Khan atau panglima perang tertinggi. Negara tersebut pertama kali berdiri pada abad ke-17 di wilayah Xinjiang, dengan Galdan Bozhuktukan sebagai pemimpin pertamanya. Kemunculan Jungar dengan cepat menarik perhatian negara-negara di sekitarnya karena Jungar memiliki politik luar negeri yang agresif dan kerap menginvasi wilayah negara-negara tetangganya untuk mengumpulkan harta jarahan perang. Pada tahun 1688 misalnya, pasukan Jungar menginvasi wilayah Cina Utara yang dihuni oleh orang-orang Mongol Khalkha. Invasi yang dilakukan Jungar tersebut mengundang rasa tidak suka dari dinasti Qing, negara kekaisaran yang sedang menguasai sebagian besar wilayah Cina. Pasalnya, jika wilayah Jungar bertambah luas, pasukan Jungar akan semakin leluasa melakukan invasi dan penjarahan ke wilayah Qing. Supaya hal tersebut tidak sampai terjadi, dinasti Qing pun menyatakan perang kepada Jungar. Xinjiang dan Tibet merupakan dua wilayah luas yang sama-sama terletak jauh dari laut. Meskipun kedua wilayah tersebut secara geografis nampak terisolasi, kedua wilayah tadi sebenarnya memiliki nilai strategis yang amat penting bagi negara-negara di sekitarnya. Xinjiang secara geografis termasuk dalam jalur sutra, jalur dagang yang menghubungkan wilayah Cina di sebelah timur dengan Eropa dan Asia Barat di sebelah barat. Untuk menjamin keamanan para pedagang yang melintasi jalur sutra, menguasai wilayah Xinjiang pun menjadi semacam keharusan. Sedangkan bagi Cina alias dinasti Qing sendiri, ada alasan lain kenapa wilayah Xinjiang penting untuk dikuasai. Wilayah Xinjiang berbatasan dengan kawasan Asia Tengah yang banyak dihuni oleh suku-suku pengembara yang kerap melakukan penjarahan. Supaya wilayah inti Qing aman dari gangguan mereka, Qing lantas membutuhkan wilayah Xinjiang sebagai garis depan. Di sebelah selatan wilayah Xinjiang terdapat wilayah Tibet yang kondisi geografisnya bergunung-gunung. Pasalnya, di wilayah Tibet terdapat pegunungan Himalaya, barisan pegunungan tertinggi di dunia. Meskipun wilayah Tibet nampaknya kurang ideal untuk ditinggali, Tibet memiliki lokasi geografis yang sangat strategis. Pasalnya, Tibet berbatasan dengan Cina di sebelah timur, India di sebelah barat, dan Asia Tenggara di sebelah selatan.
Oleh karena itulah, baik Jungar maupun King sama-sama berharap bisa memanfaatkan Tibet sebagai garis depan dan batu loncatan untuk menyebarkan pengaruhnya lebih jauh. Tibet juga memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup penduduk dinasti Qing di sebelah timur. Pasalnya, sungai-sungai besar di Cina, salah satunya Sungai Yangtze, memiliki hulu yang terletak di Tibet. Jadi untuk menjamin lancarnya pasokan air di sungai-sungai tersebut, dinasti Qing pun merasa perlu menjadikan Tibet berada di bawah kendalinya. Tahun 1688, pasukan Jungar menginvasi Khalkha, negara di sebelah utara dinasti Qing, yang dihuni oleh suku Mongol Khalkha. Akibat invasi tersebut, sejumlah penduduk Khalkha beramai-ramai mengungsi ke selatan dan meminta perlindungan kepada dinasti Qing. Permintaan mereka disetujui oleh Kaisar Qing, Kangxi, yang tidak ingin melihat Jungar tumbuh terlampau kuat. Pada tahun 1690, pasukan Jungar dan Qing akhirnya terlibat pertempuran di Ulan Butung, yang terletak di sebelah utara kota Beijing. Di atas kertas, pasukan Qing nampaknya bakal menang mudah, karena mereka unggul jauh dalam hal jumlah personil. Jika pasukan Qing diperkuat oleh 100.000 prajurit, maka pasukan Jungar hanya berkekuatan 20.000 prajurit. Kendati begitu, pasukan Qing juga memiliki masalahnya sendiri. Pasukan Qing pergi ke medan tempur hanya dengan membawa perbekalan dalam jumlah yang terbatas. Padahal, lokasi pertempuran ini berada di tengah-tengah kawasan gurun. Pasukan Jungar yang menjadi lawan mereka juga sudah dilengkapi dengan meriam. Pertempuran antara pasukan Jungar dan Qing akhirnya benar-benar pecah pada tanggal 3 September. Awalnya, pasukan Qing menghujani formasi pasukan Jungar dengan meriam. Saat sisi kiri pasukan Jungar sedang tercerai-berai, pasukan Qing kemudian mengerahkan pasukan berkuda miliknya untuk menghabisi pasukan Jungar di sisi tersebut. Pasukan Jungar yang masih tersisa kemudian membuat tembok barikade dengan cara mengikat unta-unta mereka hingga membentuk pagar betis. Sesudah itu, pasukan Jungar menembaki pasukan Qing dengan memakai meriam yang dipasang di atas dan di sela-sela unta. Keberadaan meriam tersebut menyebabkan pasukan Qing tidak bisa menembakkan meriamnya tanpa tertembak balik. Dalam situasi macam ini, normalnya pasukan berkuda bakal menjadi pemecah kebuntuan karena pasukan berkuda memiliki gerakan yang cepat dan bisa mendekat sambil menghindari tembakan meriam musuh dengan mudah. Namun, karena unta memiliki bau menyengat yang tidak disukai oleh kuda, Qing jadi tidak bisa mengarahkan pasukan berkuda miliknya untuk menghancurkan meriam Jungar yang dilindungi oleh barikade unta. Pasukan Qing lantas mencoba menyerang pasukan Jungar dari sisi sebaliknya. Namun karena tanah di lokasi tersebut sedang berada dalam keadaan kondisi becek, laju pasukan berkuda Qing menjadi terhambat. Pasukan Jungar lantas memanfaatkan situasi tersebut dengan cara menarik mundur pasukannya dari garis depan secara bertahap, sebelum kemudian melarikan diri ke arah bukit. Pemimpin Jungar sendiri sadar bahwa jika konflik antara Jungar dan Qing kembali berlanjut, maka pihaknya mungkin bakal mengalami kekalahan akibat kalah jauh dalam jumlah prajurit. Maka pemimpin Jungar pun sesudah itu menyatakan tunduk kepada Qing dan bersedia membayar upeti secara berkala. Berubahnya sikap pemimpin Jungar secara drastis sebenarnya hanyalah siasat, supaya Jungar memiliki cukup waktu untuk membangun kembali kekuatannya. Pada tahun 1696, pasukan Jungar dan Qing akhirnya kembali bertempur di Zhao Modo, sekarang terletak di Cina Utara. Untuk menyongsong pertempuran di Zhao Modo, Qing memecah pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama terdiri dari 80.000 prajurit dan dilengkapi dengan lebih dari 200 ekor unta yang mengangkut meriam. Pasukan kedua diperkuat oleh 30.000 prajurit dan dimaksudkan untuk mencegat pasukan Jungar supaya tidak bisa melarikan diri. Pertempuran antara pasukan Jungar dan Qing akhirnya benar-benar pecah pada tanggal 12 Juni. Berada dalam posisi terjepit karena dikepung oleh dua pasukan Qing dan terhalang oleh sungai Terol, pasukan Jungar pun dihajar habis-habisan oleh pasukan Qing. Seusai pertempuran, Galdan selaku pemimpin Jungar sempat berhasil melarikan diri, namun ia meninggal dunia setahun kemudian di tempat persembunyiannya. Pasca tewasnya Galdan, seluruh wilayah Khalkha kini menjadi wilayah kekuasaan Qing. Sementara itu di pihak Jungar, pemimpin Jungar kini ditempati oleh Sewang Rabdan. Naiknya Sewang pada awalnya ditanggapi dengan hangat oleh Qing, karena saat Galdan masih berkuasa, Sewang kerap membocorkan informasi rahasia kepada Qing supaya Galdan cepat lengser.